Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, saya kembali lagi dengan saya Weni. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang Yahudi yang buta. Dia masuk Islam karena perbuatan baik yang dilakukan kepada orang Yahudi ini kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimanakah ceritanya? Mari dengarkan dan disaksikan dengan baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yazik, ketika kakak bilang tepuk satu, maka Yazik lakukan tepuk satu. Yes, bilang yes ya. Tepuk satu, yes. Oke, good. Lagi tepuk satu, yes. Tepuk dua, bilangnya oke. Tepuk dua, oke, good. Kalau kakak bilang tepuk tiga, semangat, yes. Tepuk tiga, semangat. Kalau kakak bilang tepuk semangat, Konsentrasi. konsentrasi bukan, kurang tepat. Kalau kakak bilang tepuk semangat, maka jawabnya tepuk semangat, tepuk semangat. Hum, hum. Ha, ha. Cheese, cheese door. Oke sih? Oke ya, kita coba bersama-sama. Yuk teman-teman, semuanya kita coba. Tepuk semangat. Hum, hum. Ha, ha. Cheese, cheese door. Oke. Tadi Aji kan bilang konsentrasi. Oke, kita coba tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Yazik, tahu siapa baginda Rasulullah? Tahu. Siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Nama ayahnya. Ya. Abdullah nama ayahnya. Jadi, Yazik, pada zaman dahulu di waktu Rasulullah SAW masih hidup, Nabi itu sering lewat ke pasar. Jadi, di suatu ketika, di saat Nabi lewat ke pasar, Nabi mendengar seorang pengemis tua. Dia beragama Yahudi dan dia buta. Yazik sudah pernah mendengar cerita ini? Sudah pernah? Di mana? Tempat ngaji. Tempat mengaji. Oke. Sekarang coba kita tes apakah Yazik ingat apa yang dilakukan oleh si buta itu. Mengemis. Mengemis. Apa yang dibilang sama si buta itu? Apa ya teman-teman? Apa yang dibilang? Apakah itu yang dibilang sama si buta itu? Tidak. Jadi apa yang dibilang sama si buta itu? Lupa. Oke, sekarang coba kita ingatkan. Jadi Yazik, di saat Nabi lewat di dekat pasar, Nabi mendengar seorang yang buta. Dia kakek, sudah umur renta, dan dia tidak bisa melihat. Dia buta. Di dalam kebutaannya itu, dia berkata, telah datang seseorang yang mengaku sebagai nabi. Dia adalah seorang pembohong. Dia seorang penipu. Dia telah menyihir kaum Arab, kaum Quraisy untuk mengikutinya. Jangan percaya kepadanya, kata si kakek itu, teman-teman. Kata kakek tua buta itu. Nabi Muhammad mendengar kakek itu berkata seperti itu kepada Nabi. Jadi Nabi penasaran dan mendatangi kakek tua buta itu. Lalu Nabi mengeluarkan uang koin dalam bentuk emas dan meletakkannya ke dalam ke dalam kaleng tempat apa ya, Zik? Tempat pengemis. Tempat pengemis itu meminta uang. Jadi dalam kebutaannya itu pengemis
mengambil koin yang diberikan oleh Rasulullah dan menciumnya. Dia kan tidak bisa melihat, teman-teman. Jadi dia merasakan uang itu dari ciumannya dan merabanya. Oh Tuhan, ini adalah emas. Kau sangat baik, wahai anak muda. Tidak ada yang pernah memberikanku uang emas koin seperti ini. Siapakah engkau, wahai anak muda? Kata si kakek itu. Tapi Nabi tidak menjawab. Kenapa? Karena takut. Takut kalau si kakek tua itu tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad yang selama ini dia buruk-burukkan. Jadi teman-teman, jadi Yazik, selama ini si tua buta itu selalu menyampaikan kepada orang yang lewat di dekatnya, jangan pernah ikuti Nabi Muhammad. Dia menyampaikan, mengatakan kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad itu bohong. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu penyihir. Setelah itu Nabi mulai mencoba menyayangi dan menyuapi pengemis tua itu. Jadi ingat ceritanya? Dia ambil makanan dan disuapi dengan lembut kepada si pengemis tua itu. Dan pengemis tua itu bilang, wahai anak muda, tidak ada yang pernah menyuapiku dengan selembut ini sepertimu. Tidak ada orang yang mau mengasihiku seperti engkau, wahai anak muda. Suapanmu sangat lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Itu yang disampaikan oleh pengemis tua itu. Luar biasa. Padahal pengemis tua itu sangat benci dengan Rasulullah. Tapi siapa yang menyuapinya? Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak marah? Kenapa? Kenapa kira-kira ya, Zik? Rasulullah orang penyabar. Masya Allah, hebat ya, Zik. Itu ya teman-teman, kata Yazik, Rasulullah itu orang yang penyabar, hebat. Kata Yazik, Rasulullah itu orang yang penyabar, tidak pemarah, tidak suka mendendam. Jadi setiap pagi Rasulullah selalu datang menyuapi pengemis itu dengan sambil mendengar celotehan yang buruk tentang Nabi Muhammad. Jangan pernah engkau dekati Muhammad. Jangan pernah engkau dengarkan Muhammad. Jangan engkau ikuti Muhammad. Dia sesat, dia penyihir, dia penipu. Tapi Nabi tidak pernah marah. Mana yang bilang Yazik tadi, ternyata Nabi Muhammad itu sangat sabar. Wah, sehingga singkat cerita, sampailah pada waktunya Nabi Muhammad itu meninggal. Nabi Muhammad SAW itu wafat. Akhirnya dalam wafatnya Nabi Muhammad, tentu tidak ada lagi yang datang menyuapi Nabi Muhammad, menyuapi si buta itu kan? Ya Yazik, tidak ada yang datang menyuapi si buta itu. Akhirnya dia berkeluh kesah, wahai anak muda yang selalu datang menyuapiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, wahai sahabatku, kemanakah engkau pergi? Kenapa engkau tidak datang menemuiku lagi? Kenapa engkau tidak datang menyuapiku lagi, wahai sahabatku? Jeritan dia itu, keluhan dia itu didengar oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dibilang oleh Abu Bakar As-Siddiq? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Maka ya ingat, dia juga coba menyuapi pengemis itu. Dia coba menyuapi pengemis itu juga dengan dia ingin meniru Rasulullah. Dia meniru Rasulullah juga dengan menyuapinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tapi apa yang dilakukan oleh pengemis tua itu? Dia bilang apa ya, Zik? Iya teman-teman, ternyata dengan kelembutan yang dilakukan oleh Abu Bakar itu adalah sahabat yang sangat lembut teman-teman. Jadi dalam kelembutnya Abu Bakar itu, si buta Yahudi itu marah. Kamu sangat kasar. Dia bilang, kamu siapa? Kamu bukanlah sahabatku yang biasa menyuapiku. Siapa kamu? Kata penyihir. Kata si kata pengemis tua itu. Jadi pengemis tua itu sadar kalau itu bukanlah sahabat yang selalu menyuapinya di pagi hari.
kamu bukanlah sahabatku, katanya. Jadi di saat tapi Abu Bakar tidak langsung berbicara. Dia hanya mendengarkan keluhan dari Yahudi itu. Dia bilang, dia tetap menasihati Abu Bakar, jangan pernah engkau turuti Muhammad, jangan pernah engkau dengarkan Muhammad, karena dia adalah seorang penyihir. Jadi dalam keluhannya itu menangislah. Siapa yang menangis? Abu Bakar. Kenapa? Karena dia ingat bagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah ketika menyuapi Yahudi itu. Begitu sabarnya Rasulullah itu. Kenapa? Karena kita tahu tadi kan bahwasanya Yahudi itu ketika Rasulullah menyuapinya, dia selalu mengejek siapa ya sih? Dia selalu mengejek Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah marah dan selalu menyuapinya setiap hari. Dan lalu Abu Bakar bertanya kepada Yahudi itu, wahai kakek tua, apakah kamu tahu siapa yang selama ini telah menyuapimu? Tidak, wahai anak muda. Siapakah dia? Dia tidak pernah menyampaikan kepadaku siapa namanya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selama ini engkau buruk-burukkan, yang engkau jelekkan. Apa? Benarkah wahai anak muda? Dia adalah Muhammad? Oh tidak. Selama ini aku selalu menjelek-jelekkan Muhammad padanya. Aku selalu mengatakan bahwa Muhammad itu pembohong. Aku selalu mengatakan bahwa Muhammad itu penyihir, pendusta. Sungguh sabar dia. Ternyata dia adalah Muhammad yang selama ini aku jelek-jelekan. Maka hari ini dengarkanlah aku bersaksi. Apa katanya Yazid? Mari kita sampaikan bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebutan Yahudi itu dia masuk Islam karena sabarnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga bisa mengikuti Nabi Muhammad menjadi orang yang sabar. Oke, teman-teman, itu dia cerita dari kami, Kak Weni dan juga Yazid. Semoga bermanfaat ceritanya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.